Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Aditya Agadharma. Pada hari ini kita akan melakukan seminar kesehatan atau webinar kesehatan yang disponsori oleh Rumah Sakit Lira Medica dengan tema diabetes mellitus atau tentang kencing manis. Ya, dengan saya Dr. Aditya Agadharma, kita akan kupas tuntas nih apa sih yang dimaksud dengan kencing manis dan bagaimana kita mencegah, dan kalau sudah terjadi ya bagaimana kita harus cara mengobatinya agar tidak terjadi komplikasi ke depannya. Yuk kita mulai saja. Nah, apa itu tubuh manusia? Jadi tubuh manusia itu sebenarnya kompleks ya. Jadi tidak hal yang simpel, tapi tubuh manusia itu kompleks. Jadi dari saluran makan, dari mulut, makanan itu sampai ke masuk ke tenggorokan, lalu masuk ke lambung, ke usus halus, usus besar, sampai dikeluarkan lagi. Itu merupakan suatu yang kompleks, dan bahan untuk melakukan ini semua itu adalah bahan bakarnya adalah glukosa. Jadi kalau ibaratnya itu mobil itu bisa bekerja, bisa berkendara, bisa gerak, itu harus menggunakan bensin atau solar. Nah, kalau manusia itu bahan bakarnya itu adalah glukosa. Nah, glukosa itu sendiri tidak semata glukosa saja, tapi glukosa harus bisa diolah dan diserap ke dalam tubuh sel. Ya. Nah, bagaimana tubuh kita menggunakan glukosa? Ini ya. Ya, glukosa digunakan oleh tubuh kita dengan bantuan insulin. Jadi anggapannya nih, glukosa mau masuk ke dalam sel, mau masuk ke dalam tubuh, itu kuncinya itu adalah insulin. Ya, yang bisa membuka pintu masuknya itu adalah insulin. Nah, kalau si glukosa itu tidak ada insulin, maka glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Yang terjadi apa? Glukosa akan banyak di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel-sel tubuh. Ya. Nah, glukosa itu dapat digunakan untuk kebutuhan yang sekarang maupun bisa disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Ya, kebutuhannya bisa disimpan buat besok, buat lusa bisa. Jadi glukosa dapat digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak ataupun disimpan dalam jangka waktu ke depan. Ya. Nah, jadi bagaimana sih cara insulin itu untuk bisa masuk ke dalam memasukkan glukosa ke dalam tubuh? Jadi gini, jadi makanan yang kita makan itu akan sampai ke saluran pencernaan di dalam perut ya, dihancurkan di lambung, lalu diserap oleh usus, lalu di usus itu glukosa itu akan masuk ke dalam darah. Ya, glukosa itu akan masuk ke dalam darah, namanya itu jadi glukosa darah. Ya, yang tadinya glukosa masuk ke dalam darah jadi glukosa darah. Nah, glukosa darah ini dengan bantuan si insulin, jadi insulin ini dibentuk dari pankreas ya, itu akan bisa si glukosa itu masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan diabetes? Diabetes itu adalah penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah melebihi nilai normal. Ya, jadi yang tadi ini nih, si glukosa darahnya tidak masuk ke dalam sel-sel tubuh. Apa yang terjadi? Glukosa banyak di dalam darah. Ya. Nah, untuk mengetahuinya gampang. Untuk mengetahui glukosa kita banyak atau tidak di dalam darah, bisa melakukan pemeriksaan yang sederhana, yaitu bisa pemeriksaan tes darah ataupun urin. Kalau di dalam urinnya glukosanya positif, bahkan ada positif 2, positif 3, maka glukosanya banyak di dalam urin. Sedangkan kalau tes darah kita akan ngecek berapa kadar glukosa di dalam darah kita. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau glukosa dalam tubuh ya, glukosa dalam tubuh itu ada yang puasa. Puasa itu minimal 6 sampai 8 jam. Sedangkan ada juga glukosa yang tidak puasa. Tapi ada juga glukosa yang habis puasa terus dikasih makan 2 jam, dan dikasih glukosa 2 jam, lalu dicek lagi kadar glukosa gimana. Ada juga seperti itu. Jadi pemeriksaan glukosa dalam darah itu ada 3 jenis. Ada puasa, sewaktu, sama 2 jam setelah makan. Nah, normalnya gimana? Normalnya gampang. Kalau yang
tidak puasa, ya, kalau tidak puasa, yang tidak puasa itu normalnya itu adalah di bawah 200. Ya, kalau yang tidak puasa. Sedangkan kalau yang puasa normalnya itu di bawah 125. Ya, di bawah 125 mereka katakan normal. Ya. Nah, sedangkan kalau yang G2PP atau 2 jam setelah makan, ya, itu normalnya itu adalah di bawah 140. Jadi saat dia puasa dicek, oh gula darahnya rupanya normal. Misal normal tuh 100. Setelah 2 jam dicek lagi. Ya, setelah 2 jam dia dikasih glukosa, dicek lagi gimana glukosanya. Kalau glukosanya di atas 140, maka dia dinyatakan adalah diabetes. Tapi kalau dia di bawah 140 itu masih dalam batas normal. Jadi pemeriksaan glukosa ada 3 macam, ada glukosa puasa, ada glukosa suatu, dan glukosa 2 jam setelah makan. Yang bagus yang mana dong? Yang bagus adalah glukosa 2 jam setelah makan. Setelah kita pengen tahu bagaimana respon tubuh kita ngecek setelah 2 jam, setelah 6-8 jam puasa, lalu diberi makanan, bagaimana respon tubuh kita untuk glukosa itu sendiri? Apakah langsung meningkat atau tidak? Ya. Nah, siapa aja sih yang beresiko terkena diabetes? Ini yang beresiko terkena diabetes adalah orang yang mempunyai keluarga dengan riwayat diabetes atau kencing manis. Jadi orang-orang yang mempunyai riwayat kencing manis, ini resiko untuk terjadinya dia terkena kencing manis itu sangat tinggi. Lalu orang yang berusia lebih dari 35 tahun, kenapa? Karena fungsi pankreasnya tidak sebaik saat dia masih muda. Ya, jadi mungkin karena usia 35 bisa juga kadar pankreasnya fungsi pankreasnya udah mulai berkurang sehingga insulin yang dibentuk juga berkurang. Ya. Lalu orang yang kegemukan, ya, orang yang kegemukan maka kadar glukosanya biasanya melebihi dari normal, ya. Atau orang yang tidak melakukan kegiatan fisik, ya. Jadi glukosanya dipendam terus disimpan terus akhirnya banyak di dalam darah. Ya. Nah, apa sih penyebab diabetes? Sebenarnya penyebab diabetes adalah fungsi pabrik insulin atau pankreas yang tidak tepat. Ya. Jadi insulinnya sedikit, tapi glukosanya banyak. Pasukan glukosanya banyak, insulinnya cuma 3. Akhirnya insulin tidak bisa memasukkan semua glukosa ini ke dalam sel. Ya. Jadi hanya beberapa glukosa saja yang masuk ke dalam sel. Karena apa? Insulinnya sedikit. Dan insulin dibentuk di pankreas. Sehingga penyebab diabetes biasanya karena kerusakan dari pankreas. Ya, kerusakan dari sel pankreas. Nah, jadi meskipun tersedia, namun tubuh tidak dapat menggunakan insulin. Itu namanya resistensi insulin. Ada juga orang itu tubuhnya itu mengalami resisten. Si insulinnya ada, tapi si insulin ini tidak bisa membuka pintu untuk masuk ke dalam sel nggak bisa karena tubuh kita udah menolak si insulin ini. Ini bisa terjadi sehingga glukosanya banyak di dalam darah. Ya, jadi penggunaan insulinnya tidak tepat. Ya. Nah, ada juga fungsi pabrik insulin yang tidak tepat itu ada 2 jenis. Ada yang namanya diabetes tipe 2, ada yang namanya diabetes tipe 1. Yang paling banyak di masyarakat itu adalah diabetes tipe 2, yaitu pankreas tidak mencukupi pembuatan insulin dan glukosa lebih banyak dibanding insulin, sehingga dimasukkan dalam insulin atau diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 1, dia itu si pankreas benar-benar tidak bisa memproduksi insulin. Jadi insulinnya benar-benar nol. Pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Ya. Jadi produksi insulin ada yang tidak mencukupi, itu
dimasuk dengan diabetes tipe 2, ada juga yang insulinnya tidak diproduksi sama sekali. Itu namanya adalah diabetes tipe 1. Nah, gejala-gejala diabetes, ini ada beberapa gejala diabetes. Yang pertama adalah haus yang berlebihan. Jadi, orang yang diabetes itu merasanya haus terus. Kenapa? Karena gula atau glukosa itu mengikat air. Si air ini akan ditarik oleh glukosa, akhirnya orang itu sering buang air kecil. Jadi walaupun dia tak minumnya banyak, tapi dia sering buang air kecil. Ya, jadi dia rasanya haus terus karena tubuh kekurangan air, karena air langsung dibuang ke saluran kencing. Ya. Setelah itu ada penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Ya. Walaupun dia makan, dia rasanya lapar. Dia rasanya lapar terus sebenarnya. Kenapa? Karena sel tidak bisa tidak bisa menggunakan glukosa untuk jadi tenaga. Jadi rasanya dia lapar terus. Tapi dia makannya banyak, tapi berat badannya akhirnya turun. Kenapa? Karena selnya tidak bisa makan, akhirnya selnya jadi kurus, sehingga dia juga ada penurunan berat badan. Ya, walaupun dia makan banyak, tapi glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Ya, jadi penurunan badan yang tidak dapat dijaga. Penurunan badannya sangat cepat. Ya. Nah, selain itu cepat marah. Yaitu orang kalau kelaparan, orang yang lapar pasti emosi terus, pengen makan. Nah, jadi dia emosinya biasanya tidak terkendali, gampang emosi dan gampang marah. Serta lemah dan kelelahan yang berkelanjutan. Kenapa lemah dan kelelahan berkelanjutan? Ingat, glukosa itu adalah bahan bakar kita untuk bertenaga dan untuk bersemangat. Kalau glukosanya itu tidak bisa masuk dalam sel, yang ada ya selnya itu kelaparan, yang terjadi adalah lemah, lelah. Jadi rasanya lemah, lelah dan tidak bersemangat gitu. Rasanya lapar, rasanya haus, padahal baru makan, baru minum, tapi kok rasanya seperti itu terus. Ya, itu gejala-gejalanya. Lalu ada lagi gejalanya adalah penglihatannya kabur. Kalau penglihatan kabur, itu biasanya sudah menyerang ke glukosanya, itu sudah diabetes sudah menyerang ke mata. Jadi matanya itu ya kadar glukosa pembuluh darah di dalam mata itu sudah berlebihan sehingga matanya terasa kabur. Lalu dia juga akan merasakan seperti kaki kesemutan atau mati rasa. Kenapa seperti ini? Karena sarafnya sudah terjadi komplikasi ke saraf sehingga kakinya itu terasa kesemutan. Ya, kakinya terasa kesemutan, lalu merasa bahwa kok saya nggak berasa seperti walaupun dia kena panas atau nginjak sesuatu yang tajam, dia nggak akan berasa karena sarafnya sudah mati atau rusak karena si glukosa yang berlebihan di dalam pembuluh darah. Ya. Dan luka tidak cepat sembuh. Kenapa luka tidak cepat sembuh? Ya karena glukosanya terlalu banyak di dalam darah sehingga lukanya itu tidak gampang sembuh. Ya, basah terus biasanya lukanya. Nah, apakah penderita diabetes itu memiliki gejala kayak tadi? Tidak. Bisa aja sebagian ya memiliki 1-2 gejala, tiba-tiba gejalanya, oh kok saya gampang kelelahan, tiba-tiba cuma itu aja, atau gejalanya cuma penurunan berat badan saja, atau gejalanya sering buang air kecil. Jadi gejalanya mungkin bisa 1 atau lebih gejala. Tapi ada juga seseorang tidak ada gejala sama sekali, tiba-tiba saat dicek gulanya, oh tiba-tiba tinggi. Nah, ada juga yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus cek secara rutin, ya kesehatan kita, ya cek secara rutin untuk mengetahui apakah glukosa di dalam darah kita ini cukup, kurang atau berlebih. Ya. Nah, bagaimana jika gejala diabetes atau penyakit itu sendiri diabaikan? Nah, kalau kita abaikan, biarin aja lah glukosa banyak di dalam darah, biarin aja. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita dapat mengalami komplikasi yang sangat serius. Ya, yang paling berbahaya itu adalah urusannya kalau komplikasinya itu mengarah ke dalam pembuluh darah jantung.
maka akan bisa terjadi serangan jantung, penyempitan jantung. Nah, di otak, pembuluh darah dari otak bisa juga terjadi akhirnya terkena stroke. Ya. Jadi sangat berisiko sekali. Ya. Jadi diabetes jangan diabaikan, harus diobati, harus glukosa darah harus dinormalkan. Ya. Karena sangat serius dan sangat berbahaya. Nah, kenapa terjadi komplikasi ini? Diabetes itu dapat menyebabkan kadar glukosa darah meningkat. Dengan kadar glukosa darah yang meningkat, maka kadar kolesterol dalam darah pun dapat meningkat. Kenapa? Karena logikanya kalau kita merasa lapar terus, maka kita akan makan terus. Yang terjadi apa? Makanan kita banyak, maka kolesterol kita yang kita masukin ke dalam tubuh juga akan banyak. Sehingga terjadi penumpukan kadar glukosa dan penumpukan kolesterol yang meningkat. Ya. Dan juga dapat meningkatkan beberapa zat yang berbahaya. Ya. Nah, meningkatnya kadar glukosa darah dan kadar kolesterol dalam darah itu merupakan bahaya yang dapat mengakibatkan komplikasi. Apa aja komplikasinya? Ini. Ya. Bentar ya. Lanjut ya. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis. Jadi apa saja komplikasi pada diabetes? Mohon maaf ada kesalahan teknis. Tunggu bentar. Kita akan mulai karena ada kesalahan koneksi sebentar. Mohon maaf, ini ada kesalahan koneksi, jadi internetnya ada bermasalah. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi diabetes itu komplikasinya ada berbagai macam, jadi jangan diabaikan. Jadi sambil nunggu koneksi internetnya lancar, saya akan review sebentar. Jadi diabetes hati-hati, jangan diabaikan karena gejalanya itu bisa mengarah ke berbagai macam organ. Ya, tidak hanya cuma satu organ, tapi bisa ke satu atau lebih macam organ. Nah ini di sini banyak ya, ada jantung, ada ginjal, ada mata, ada saraf, ada juga di kaki, jadi luka. Kita mau lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Oke. Nah ini minta di konekin. Jadi kita lanjut ya. Jadi mohon maaf untuk yang di aplikasi Zoom ada sedikit koneksi gangguan di sini sehingga tidak bisa dilanjutkan. Kita lanjut aja melalui media sosial yang lain ya. Jadi penyebabnya bisa penyakit jantung, penyakit ginjal, masalah dalam mata, kerusakan saraf dan kaki diabetik. Apa sih ini semua? Saya jelaskan. Jadi diabetes dan penyakit jantung itu jalannya seirama. Semakin meningkatnya diabetes, maka resiko terjadi penyakit jantung itu akan meningkat ulang. Ya. Sehingga di sini dikatakan penyakit jantung ya pada orang yang mempunyai pada laki-laki dengan diabetes itu 2 kali lipat dibanding yang tidak punya diabetes. Kalau wanita bahkan 4 kali lipat ya dari penyakit jantung. Kalau serangan jantung itu 27% lebih besar dibanding yang tidak punya diabetes. Sedangkan kalau wanita itu 19% lebih tinggi. Jadi benar-benar sangat-sangat bahaya sekali kalau diabetes ada, sakit jantung juga ada, maka resiko untuk terjadinya serangan jantung pun makin tinggi. Nah,
bagaimana sih diabetes dapat mempengaruhi jantung ini? Diabetes menyebabkan meningkatnya kolesterol, ya. Jadi diabetes ini dapat meningkatkan kolesterol. Kadar kolesterol dalam darah juga dapat meningkat. Nah, kolesterol yang mana yang meningkat? Itu adalah kolesterol yang jahat, yaitu yang LDL, yang dapat mengikat menjadi aterosklerosis, menjadi plaque. Ya. Nah, dengan adanya diabetes, maka menyebabkan kolesterol, lalu kolesterol jahat ini dapat mengendap, dapat singgah di pembuluh darah. Ya, pembuluh darah mana? Yang kita bayangkan adalah pembuluh darah di jantung dan di otak. Ya, ini pembuluh darah, ya. Bila pembuluh darahnya itu ada kolesterolnya yang menempel di dalam pembuluh darah, maka pembuluh darah ini akan menyempit. Sehingga apa? Aliran darah untuk ke otak dan untuk ke jantung akan berkurang. Yang terjadi apa? Jadi nyeri dada, lalu bisa mengalami ke serangan jantung. Kalau ke otak, maka resikonya adalah ke stroke. Ya, makanya berhati-hati sekali bila terjadi penyempitan pembuluh darah karena aterosklerosis. Ya, kalau kita ibaratkan pembuluh darah itu adalah pipa atau selang, sedangkan yang menyumbat itu adalah lumutnya. Sehingga aliran air untuk sampai ke ujung itu akan lambat. Akhirnya apa? Maka suplai air untuk yang kita butuhkan berkurang. Sama ini juga, bila pembuluh darah ini tersumbat oleh kolesterol, maka aliran darah untuk sampai ke jaringan atau ke sel-sel itu akan berkurang sehingga terjadilah kematian sel. Ya, kalau di jantung jadi serangan jantung, kalau di otak jadinya stroke. Nah, di mata, ya, di mata diabetes juga dapat mempengaruhi mata, yaitu dapat meningkatkan resiko terjadinya kerusakan pada retina, ya. Lalu meningkatkan penyebab jadi katarak jadi lebih cepat. Yang tadinya katarak biasanya usia lanjut, tapi karena dia ada diabetes, bisa aja pada saat dia masih muda bisa terkena katarak dini. Dan glaukoma, ya, glaukoma peningkatan tekanan pada bola mata dikarenakan pembuluh darah dalam mata menyempit, ya, sehingga terjadilah glaukoma. Oleh karena itu, periksa mata Anda setahun sekali jika ada seorang penderita diabetes. Ya, kalau Anda penderita diabetes, usahakan periksa ke dokter mata setahun satu kali. Ya, apalagi bila ada kok penglihatan saya semakin lama semakin kurang, maka itu alangkah lebih baik bila lebih cepat diperiksa. Ya, jangan diabaikan, apalagi punya riwayat penyakit gula. Nah, diabetes juga dapat mengakibatkan kerusakan saraf. Ya, ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, maka makin lama waktunya makin lama itu akan dapat merusak saraf. Nah, apa yang dirusak? Itu saraf perasa, jadi mengurangi rasa. Jadi dia tidak dapat merasakan yang namanya dingin, panas, sakit, kesemutan, tidak. Jadi dia benar-benar baal. Ya, dia tidak merasakan apa-apa, ya, karena sarafnya sudah rusak. Nah, bagusnya dong kalau nggak ada rasa sakit, ya nggak bagus juga. Kalau dia jalan, ya tiba-tiba dia misal ketusuk benda yang tajam, tiba-tiba dia tidak merasa, apa yang terjadi? Ya terjadi pendarahan, luka, tapi dia tidak merasa apa-apa. Akhirnya organ di dalam tubuhnya kan rusak, jaringan di dalam yang kena pakunya itu atau kena benda tajamnya akan rusak. Dan dapat mengakibatkan pusing dan pingsan bila glukosa darahnya berlebihan. Ya. Glukosa darah berlebihan dapat pusing dan pingsan, glukosanya rendah pun dapat mengakibatkan pusing dan pingsan. Oleh karena itu kadar glukosa harus sesuai, ya, tidak boleh berlebihan, tidak juga boleh kekurangan. Nah, tadi yang saya bilang, dengan adanya saraf rusak, maka saat dia kena benda tajam, si kaki pun tidak akan terasa kalau dia terkena benda tajam. Maka kadang-kadang kakinya itu jelek, ya, pada orang yang dengan kaki diabetes kakinya jelek. Kenapa? Udah dia nggak berasa sakit, sirkulasi darah dia untuk membetulkan luka ini pun
jelek. Ya, makanya orang yang dengan diabetes biasanya nggak boleh pakai sepatu yang ketat. Ya, kenapa? Karena dengan sepatu yang ketat dia akan dapat menekan pembuluh darah sehingga terjadi luka. Ya. Jadi dengan dia diabetes, sirkulasi darah yang buruk bagi kaki sehingga kehilangan rasa di kaki akibat kerusakan saraf. Ya. Jadi kaki itu mengalami infeksi dan ulkus atau borok di dalam kaki. Ya. Nah, diabetes juga dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Ya. Ginjal itu fungsinya itu adalah menyaring darah dalam tubuh kita. Ya. Tapi kalau kelamaan ya, lama-lama kalau kita glukosanya berlebihan, maka si glukosanya itu dapat mengakibatkan saringan di dalam ginjal itu jadi anggapannya jebol ya, jadi rusak. Sehingga apa? Glukosa yang tadinya dia tidak yang normal seperti ini tidak dapat masuk, akan terjadi dalam darah, dalam ginjal, maka si glukosa ini akan keluar bareng dengan saluran air kencing, sehingga di dalam kencingnya itu ada glukosa di dalam urin. Ya. Ada glukosa dalam darah yang tinggi mengakibatkan ginjal bekerja ekstra. Ya. Makanya tidak baik bagi ginjal bila glukosa meningkat di dalam darah. Nah, tadi gejala-gejalanya, tadi komplikasi-komplikasinya. Terus bagaimana cara kita untuk mengendalikan diabetes dong? Nih, ada 7 langkah untuk pengendalian diabetes. Ya, apa aja? Nih. Pertama adalah berperan aktif dalam proses pengobatan. Ya, kalau yang baru kenal diabetes, cari informasi apa sih yang dimaksud dengan diabetes. Lalu buat jadwal pemeriksaan rutin. Oh, saya glukosanya tinggi. Saya harus periksa nih gula saya secara rutin, minimal itu ya seminggu sekali saya cek karena saya udah punya diabetes. Maka buat jadwal pemeriksaan rutin. Bila perlu kita rujukan ke dokter. Jadi kok glukosa saya tinggi-tinggi terus nggak turun-turun, begitu saya minta konsultasikan aja ke dokter. Jadi udah buat jadwal pemeriksaan gulanya rutin, tapi kok biasanya dengan obat seperti ini turun, kok ini nggak turun-turun, maka kita rujukan ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan. Apakah dosis obat bisa ditingkatkan atau obatnya ditambahkan. Nah, lalu setelah itu pola makan yang baik, ya. Makan teratur sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan terlalu banyak makan yang manis-manis, ya, dan juga yang mengandung karbohidrat tinggi. Jangan. Makan beragam makan. Lalu batasi makanan yang mengandung lemak, terutama lemak hewani. Ya. Jarak makan besar itu 4-6 jam. Terus hindari makanan yang kaya gula dan jangan minum alkohol serta batasi konsumsi garam. Ya. Yang tadi saya bilang hindari makanan yang banyak gulanya. Ya. Nah, ini piramida makanannya. Memang yang paling banyak adalah karbohidrat. Tapi kalau dibatasi ya makanan yang mengandung karbohidrat pada orang dengan diabetes. Lalu langkah 3 apa? Hidup lebih aktif. Bagaimana hidup lebih aktif? Rencanakan agar bergerak secara aktif 30 menit atau lebih setiap harinya. Ya, jadi, dok saya punya waktu, misal pagi 15 menit, sore 15 menit, boleh nggak dok? Boleh. Jadi nggak harus 30 menit itu langsung aktivitasnya dalam satu hari, satu waktu, tidak. Tapi bisa dibagi, pagi saya bangun tidur, saya bisa waktu 10 menit buat lari. Sore saya pulang kerja bisa lah lari 20 menit. Jadi bisa dibagi seperti itu. Ya. Terus aktivitas dapat dibagi menjadi kegiatan kecil sehingga total menjadi 30 menit. Pilih kegiatan yang diminati dan sesuai kemampuan. Ya. Jadi kalau emang tidak mampu untuk olahraga yang berat, ya bisa menggunakan olahraga yang ringan seperti jogging, ya, seperti jalan santai atau bersepeda bisa. Ya. Tidak usah yang berat-berat. Lalu langkah keempat, minum obat sesuai dengan anjuran dokter.
Kalau sama dokter sudah dikasih obat, minum sesuai anjuran dokter dan patuhi jadwal minum obat. Ya, biasanya orang-orang diabetes ini biasanya kalau udah kelamaan males minum obat gula. Tapi resikonya kalau dia tidak minum obat, resikonya itu adalah kadar glukosa darahnya akan meningkat. Ya, makanya patuhi jadwal minum obat. Jangan mengubah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Kadang-kadang ada yang nakal, sehari misal disuruh 3 kali 1 tablet. Saya glukosa saya tinggi banget, saya jadinya 3 kali 2 tablet aja. Yang terjadi apa? Bukannya glukosa, benar glukosanya turun, tapi akhirnya turun banget. Yang terjadi apa? Glukosa dalam darahnya itu sangat kecil. Yang normal itu adalah di atas 80, ya 80 sampai, kalau nggak puasa 80 sampai 200, ini malah sampai ke 40. Yang terjadi apa? Dia pingsan. Glukosanya sangat rendah di dalam darah, akhirnya dia pingsan karena karena mengubah dosis dari yang diberikan oleh dokter. Kita udah khawatir dia pingsan kenapa? Rupanya dikasih teh manis hangat aja, dia bangun. Nah, itu nandakan bahwa dia kekurangan glukosa. Ya. Jadi obat tolong dosisnya jangan diubah-ubah. Bagi yang menggunakan insulin, patuhi jadwal makan Anda demi keberhasilan terapi. Nah, yang pada pakai insulin, ya biasanya kan di waktu nih, tolong dipatuhi jadwal makannya. Nah, langkah kelima, periksa kadar gula darah secara teratur. Catat mengenai kadar gula darahnya, kapan tanggal pemeriksaannya, dan obat apa yang diminum. Jadi biasanya nih orang yang punya penyakit diabetes itu biasa rajin-rajin. Dia ada catatannya tersendiri. Oh, pada tanggal sekian saya cek darah, hasil darahnya sekian, obat yang saya minum tuh ini. Biasanya ada yang seperti itu. Biar nanti dia datang ke dokter, dok ini rupanya obat saya minum seperti ini. Jadi nanti dokter pun bisa menilai, oh dosisnya bisa dikurangi atau bisa dilebihi kalau memang tidak sesuai. Nah, ya, jadi catat ya mulai kadar gula darah, tanggal pemeriksaan, obat yang minum, dan kondisi tubuh saat pemeriksaan. Nah, langkah keenam adalah pastikan kaki Anda, ya, pastikan kaki Anda itu bersih, ya. Setiap hari nih diperiksa kakinya. Kenapa kaki, dok? Karena kadang-kadang yang kita sering lupakan adalah kaki. Tangan kelihatan, ya, badan kelihatan, kaki kadang-kadang kita pakai sepatu rupanya karena sepatu itu kesempitan karena kita udah mati rasa, ya cuek aja jangan. Pas ngeliat padahal wah ada luka, ada borok ya. Jadi periksa kaki Anda setiap hari. Jagalah agar kaki Anda selalu bersih, kering dan lembut. Gunakan kaos kaki dan alas kaki yang nyaman, jangan yang keras. Dan potong kuku jari yang bagian lurus sejajar dengan ujung jari kaki. Biasanya kadang-kadang kuku ini dapat bikin luka, ya. Sehingga hati-hati periksa kaki Anda setiap hari kalau yang terkena diabetes. Lalu langkah ketujuh adalah periksa mata Anda secara teratur. Ya, jadi amati apakah ada gangguan pada mata Anda. Oh, kok saya kelihatan agak buram, kok penglihatan saya seperti berawan. Nah, itu mungkin bisa diperiksa. Mintalah kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Ya, di pemeriksaan mata harus pemeriksaan rutin pada yang diabetes. Nah, itu sekian dari saya untuk yang diabetes ya. Jadi hati-hati, diabetes jangan ditakuti ya, tapi kita harus bagaimana cara mengontrol gula darah di dalam tubuh kita. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan tentang diabetes atau kencing manis ini? Belum ada? Jadi saya memberikan informasi untuk hari Kamis ya. Hari Kamis tema kita tentang demam tifoid nanti akan disampaikan oleh teman saya, Dr. Ezra. Ya, jadi teman saya yang akan menyampaikan tentang demam tifoid. Jadi saksikan terus di Instagram, Facebook atau Zoom dari Rumah Sakit Lina Medica. Ya. Ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Dari Zoom? Ya ada? Ya, ada.
Dok, ada pertanyaan dari Instagram dari Marguerite_putri13. Dok, kalau sering makan manis apakah bisa jadi diabetes? Nah, dok, kalau makan manis apakah bisa jadi diabetes? Risiko untuk terjadi diabetes ada, tapi untuk terjadi diabetesnya belum tentu. Selama dia memiliki insulin yang cukup untuk mengubah gula tadi menjadi glukosa dan masuk ke dalam sel, maka itu tidak akan terjadi diabetes atau kencing manis. Ya, jadi resiko untuk terjadi diabetes pada orang yang sering makan manis-manis itu lebih tinggi dibanding yang tidak makan manis. Tapi belum tentu dia akan terjadi diabetes selama pankreas dia mencukupi memproduksi insulin sampai si glukosa dalam darah itu bisa masuk ke dalam sel. Jadi belum tentu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang sudah usia sudah mulai lanjut, usahakan glukosanya itu agak dikurangi. Dan lagi, tidak ada? Oke, bila tidak ada, maka sekian dari saya tentang diabetes ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu sehat dan terhindar dari diabetes. Ingat, hari Kamis ada materi tentang demam tifoid atau typhoid fever atau tipes kalau bahasa awamnya oleh teman saya Dr. Ezra. Jamnya tetap di jam 3 sore, bisa disaksikan di link Facebook, Instagram, atau Zoom dari Rumah Sakit Lira Medica.